Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah Alhamdulillah, gitu. ana bi khair. Alhamdulillah. Para ana ada nggak? Ada ya? Sip. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmatnya, taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertemu di Zoom ini ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, yaitu ilmu bahasa Arab yang mana kita yakini bersama bahwasanya hukum belajar bahasa Arab ini adalah wajib ya karena dia untuk ya memahami sarana untuk memahami agama Allah ya memahami Al-Quran memahami Sunnah Nabi SAW itu dengan menggunakan bahasa Arab ya tidak mungkin kita bisa belajar atau memahami agama kita tanpa kita ya belajar bahasa Arab ya. Tentu dengan belajar bahasa Arab kita bisa memahami agama kita dengan baik dan benar ya. Karena ini adalah sumber bahasa yang digunakan di dalam agama kita. Taib, kita lanjutkan materi kita di kesempatan pagi hari ini. Kita masuk ke halaman 21 ya. Kalau kalau di sini urutan PDF, tapi kalau di halaman kitab ini halaman 6 kalau nggak salah ya. Ya, halaman 6. Oke. Kita masih membahas tentang fiil. Kemarin hari Selasa kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan fiil, yang mana fiil ini merupakan salah satu penyusun dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Ya, terus kita jelaskan juga di hari Selasa kemarin bahwasanya fiil itu ya dalam ya atau dari sisi waktu dia terbagi menjadi tiga. Ya, kita sudah masuk kepada macam-macam fiil ya. Macam-macam fiil yang pertama adalah fiil menurut waktu ya, berdasarkan waktu. Fiil berdasarkan waktu dia terbagi tiga. Yang pertama fiil maldi. Fiil maldi yaitu fiil untuk masa lampau ya. Kata kerja untuk masa lampau. Artinya perbuatannya sudah dilakukan ya. Perbuatan sudah dilakukan tapi baru kita apa? Baru kita ucapkan. Kemudian yang kedua ada fiil mudhari. Ini adalah kata kerja yang memiliki arti sedang dilakukan ya atau akan dilakukan. Nah, ini kalau berkaitan dengan waktu ya. Kemudian ada fi'il amr. Fi'il amr ini adalah kata kerja untuk perintah. Nah, kaitannya dengan waktu adalah dia fi'il ini dilakukan setelah fi'il ini diucapkan. Ya, berarti dia mustakbal. Tapi mustakbalnya tidak jauh-jauh ya. Ketika eh, diucapkan langsung dilakukan. Misalkan uktub, ya uktub. Nah, ketika dibaca uktub, ya maka itu belum terjadi pekerjaannya. Tapi setelah selesai uktub, ya diucapkan maka pekerjaannya dilakukan. Itu namanya fi'il amr, ya. Nah, itu macam fi'il yang pertama ya ditinjau dari waktu, ya maka apa? Dia terbagi menjadi tiga, ya. Fi'il maudi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah bahas tentang tanda-tanda isim. Gimana kalau seandainya kita nggak tahu bentuknya ya, atau kita nggak tahu arti dari kata tersebut, ya maka di sana ada tanda-tanda. Di sana ada
tanda-tandanya. Ini sudah kita bahas kemarin, silahkan dibuka rekamannya bagi yang ketinggalan. Nah, kita akan lanjutkan pembagian fiil yang lain, ya. Nah, selain pembagian fiil itu ditinjau dari waktu, maka di sana ada juga pembagian fiil ya dari hal-hal lain ya. Nah, ada beberapa pembagian fiil yang wajib diketahui juga oleh para pemula ini. Ya, kita semua pemula, ya kita semua baru belajar. Nah, Anda juga baru belajar, Pak. Nah, Anda juga mungkin karena belajar duluan dari Bapak, mungkin Anda bisa nyampaikan ini, ya. Adapun hakikatnya kita sama-sama masih masih belajar. Nah, eh, pertama berdasarkan waktu sudah ya. Ada tiga, fiil maldi, fiil mudhari, fiil amr. Kemudian di sana juga Pak ada pembagian fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek. Nah, ini tinjauan yang kedua. Nah, fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek. Artinya fiil ini butuh objek nggak? Nah, seperti itu. Fiil itu kan perbuatan Pak ya. Nah, perbuatan itu ada yang dia membutuhkan objek, objek untuk sesuatu yang akan dikenakan dari perbuatan tersebut. Ada juga yang nggak butuh Pak. Nah, jadi fiil ditinjau dari kebutuhan terhadap objek, dia terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama fiil lazim, yang kedua fiil muta'addi. Jadi kalau Bapak dengar macam fiil yang ini, fiil lazim, fiil muta'addi, maka ini tinjauannya dari kebutuhan dia terhadap objek. Nah, kita langsung bahas aja. Nah, apa itu fiil lazim? Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia dia istilahnya ini ya. Kalau yang butuh objek namanya transitif ya, kata kerja transitif. Adapun kata kerja yang tidak membutuhkan objek maka namanya intransitif ya. Dan bahasa Arab juga seperti itu ya, ada fiil yang butuh objek, ada yang enggak. Kalau di bahasa Arab istilahnya pertama fiil lazim. Apa itu fiil lazim? Al-fi'lul lazimi. Al-fi'lul lazimu ya. Apa itu fiil lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, tidak membutuhkan objek. Jadi dia tanpa objek juga bisa apa? Nah, nggak butuh sesuatu yang akan dikenakan oleh fi'il tersebut. Contohnya koma, koma telah berdiri dan jalasa telah duduk. Nah, kata koma dan jalasa ya, dia nggak butuh objek, Pak. Dia nggak butuh objek. Nah, contoh kalau kita bikin kalimat kumtu, ya kumtu ini dari koma nih, koma terus ditambah ana. Kalau ana, domir ana ketemu dengan fiil madhi jadi apa Pak? Jadi tu kan? Jadi kumtu. Kumtu itu maksudnya saya, ini tu ini saya, ya koma telah berdiri. Nah, pekerjaan atau fiil kum ini butuh objek nggak? Butuh sesuatu yang harus dikenakan fiil tersebut ya? Nggak perlu. Nggak perlu, cukup ya pelakunya aja yang melakukan. Jadi nggak butuh kepada objeknya. Nah, mudah-mudahan ini dipahami ya. Kemudian jelas tuh, saya telah duduk. Ini nggak butuh objek. Maksudnya itu objek yang harus kena terhadap pekerjaan ini. Maka kedua kalimat ini sudah sempurna. Jadi kalau seandainya cuma kumtu aja, ya kumtu aja, maka dia sudah sempurna. Dia sudah menjadi jumlah mufidah. Kalimat yang sudah bisa dipahami maknanya. Sempurna dia. Jadi ketika orang mendengar kalimat ini, orang nggak perlu bertanya lagi. Nih, mana objeknya ini? Nggak perlu. Karena sudah sempurna. Ini kalau seandainya fiilnya fiil lazim. Ya, maka kedua kalimat ini sudah sempurna. Sekalipun ada tambahan, maka tambahannya disebut keterangan. Bukan objek. Keterangan bukan objek. Nah, contoh lagi Pak di kalimat ya. Misalkan kalimatnya jalastu alal kursi. Jalastu alal kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Atau contoh kalimat kumtu fil masjidi.
Kumtu fil masjidi. Saya telah berdiri di dalam masjid. Nah, maka di atas kursi ya, di atas kursi apa itu? Alal kursi dan fil masjidi di dalam masjid ini merupakan keterangan. Ini keterangan aja, keterangan untuk melengkapi kalimat aja. Tanpa mereka pun sebenarnya kalimat itu sudah sempurna. Fil masjid ini sama alal kursi ini bukan objek, ya. Kemudian yang kedua ada fiil mutaaddi, Pak. Fiil mutaaddi. Fiil mutaaddi itu apa? Fiil mutaaddi itu fiil yang dia butuh objek, transitif, butuh objek dia. Jadi kalau seandainya nggak ada objeknya, belum sempurna kalimatnya. Belum sempurna kalimatnya, karena masih ada yang ditunggu gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kataba, telah menulis. Kemudian akala, telah makan. Nah, kalau seandainya kita ya membuat kalimat, ya, kita membuat kalimat cuma apa? Fiil sama fa'ilnya aja. Ya, kataba tadi ditambah ana misalkan, jadi kata betul. Ya, saya telah menulis atau akal tuh, saya telah makan. Nah, maka kalau kita buat kalimat seperti ini, maka secara pikiran kita ya, kalimat ini belum sempurna. Kenapa? Karena butuh objek. Objeknya belum ada. Kita masih bertanya-tanya di otak kita. Ya, saya telah menulis. Nah, maka eh, kita masih menunggu nih, menulis apa ini? Nah, menulis apa ini yang dimaksud dengan objek. Objek dari perbuatan kata apa ini. Menulis apa ini? Saya telah menulis. Maka ada pertanyaan, menulis apa ini? Saya telah makan. Makan apa ini? Nah, ini makan apa? Nah, ini sesuatu ini dinamakan objeknya ini. Sehingga ya untuk menyempurnakan kalimat tersebut agar tidak ada pikiran lain dari yang mendengarkan agar menjadi kalimat yang sempurna, maka kita butuh menambahkan objek di belakangnya. Nah, itu yang dinamakan dengan maf'ulun bihi. Objek itu maf'ulun bihi. Maf'ul itu sesuatu yang apa? Yang dikenai pekerjaan, objek. Ya. Maka contohnya kita bisa tambahkan kata betu, kata betu ar-risalata. Nah, saya telah menulis surat. Nah, maka ar-risalah ini objeknya. Jadi ketika objeknya sudah ada, maka sempurnalah kalimat ini. Sempurnalah kalimat ini. Nah, kalau kita tulis cuman katabtu aja, maka ini belum sempurna. Kenapa? Karena masih meninggalkan pertanyaan, ya. Karena kata apa ini dia butuh objek. Dia butuh objek. Ada sesuatu yang ditulis itu apa? Atau kalimat akal tu asamaka. Saya telah makan ikan. Nah, jelas berarti objeknya sudah ada. Yang dimakan itu ikan. Nah, dengan demikian tambahan surat dan ikan ini barulah dua kalimat di atas menjadi sempurna karena ada objeknya. Nah, kemudian di sini dikatakan apakah fi'il lazim dan fi'il muta'addi memiliki ciri khusus sehingga bisa dibedakan? Ya, ya. Misalkan kita bingung nih, ini fi'il ini dia termasuk lazim atau muta'addi ya? Nah, kira-kira ada ciri-cirinya nggak ya? Maka kata penulis di sini ya, Ustadz Abu Razin dan Ummu Razin, beliau katakan ya secara bentuk tulisan ya tidak ada bentuk tulisan khusus untuk fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Ya. Jadi tugasnya gimana kita membedakannya? Maka pertama-tama kata beliau, kita perlu mengetahui makna dari fiil tersebut. Ya. Nah, lagi-lagi kita harus tahu nih artinya apa nih fiil ini nih. Nah, setelah kita tahu artinya atau makna dari fiil tersebut, maka barulah kita menggunakan nalar kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan ilmu kita. Ini kira-kira fiil ini butuh objek atau enggak nih? Butuh objek atau enggak nih? Nah, seperti itu. Contoh misalkan kata nasoro ya, fiil nasoro. Nasoro ini kan telah menolong ya. Nah, telah menolong. Nah, ini nih fiil apa ini? Ini fiil mutaaddi, Pak.
Karena menurut nalar ya, yang namanya menolong ya pasti ada yang ditolong kan? Ada sesuatu yang tolong. Kalau saya sampaikan Nasor tuh, aku telah menolong. Pasti Bapak juga bingung, nolong siapa? Nah, kita ada pertanyaan lagi. Nah, kalau masih timbul pertanyaan, maka apa? Maka dia itu mutaaddi ya. Dia butuh objek biar menyempurnakan fiil nasoro itu ya. Jadi nasoro telah menolong ini fiil mutaaddi. Kenapa? Ia memiliki objek perbuatan ya. Karena harus ada yang ditolong ya. Nah, terus datang lagi fiil zahaba telah pergi, zahaba. Nah, zahaba ini telah pergi. Kira-kira butuh objek nggak ya? Nah, butuh objek nggak Pak zahaba? Enggak. Zahaba ini merupakan fiil lazim. Kenapa? Karena ini nggak butuh objek. Ketika Bapak katakan ya zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi, ya. Udah, cukup, ya. Nggak perlu objek dia. Karena perbuatan pergi tidak membutuhkan objek perbuatan, ya. Jadi apa objek dari fi'il dhahaba apa? Nggak ada ya. Nah, maka dhahaba termasuk fi'il lazim. Nah, jadi untuk membedakan antara ini fi'il ini fi'il lazim untuk fi'il muta'addi kita apa? Harus tahu maknanya. Kemudian kita gunakan nalar kita untuk menganalisanya. Tapi sampai sini dulu Pak. Kira-kira ada pertanyaan atau bingung? Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan pembagian fi'il yang lain. Berkaitan dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fadol. Ustadz, Siapa dulu nih? ini Depi. Oh, siapa Depi? Tahu Pak Untuk Devi fil tahu. Hajim kan Ya. Dahaba kan telah pergi. Mungkin kan perginya pergi kemana gitu kan, Ustadz? Iya. Yang namanya objek itu maksudnya adalah sesuatu yang dikenakan atau imbas dari perbuatan tersebut. Nah, kalau pergi kemana, ya. Nah, kemananya ini misalkan Dhahaba Muhammadun fil masjidi. Nah, fil masjid ini dia bukan imbas dari pekerjaan itu, tapi apa? Tapi itu keterangan saja, keterangan aja, keterangan dari kalimat tersebut. Yang sejatinya kalau nggak disebutkan pun orang udah paham. Kemana Pak Depi? Dia pergi. Nah, seperti itu. Artinya ada orang yang cukup ya. Ada orang yang cukup mendengar dia pergi ya udah gitu kan. Tapi bagi yang kepo kan banyak lagi. Pergi kemana? Ya, Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Pergi ke masjid. Nah, ilal masjid ini cuman keterangan aja Pak. Jadi bukan imbas dari fi'il zahaba ini. Jadi kalau objek itu sesuatu yang kena ya, yang kena perbuatan tersebut ya. Jadi kan ada fiil ya perbuatannya, kemudian ada fa'il, fa'il itu pelakunya, pelakunya. Kemudian ada maf'ulun bihi itu objeknya, sesuatu yang terkena perbuatan tersebut. Ya, korbannya lah nah, seperti itu. Nah, kalau korban dahaba siapa? Gak ada, Pak. Gak ada kan? Sampai sini kira-kira masuk nggak nalarnya? Masuk, masuk. Nah, Tuh, seperti itu. Nah, itu Masuk, lazim sama Ustadz. tadi. Masuk Pak ya, Alhamdulillah. Yang lain silakan. Ini rada Pak rada Akut, melenceng. Drain, Pak Drain siapa ya Pak Drain? Balikeun lain. Kan ini Ya, kan tadi yang fiil mutaadi ya. ini Kan siapa ini? contohnya Siapa ini? Pak Indra, Pak Indra. Pak Endra, Kata oke. Indra. Kata batu arisalata. Hah? Nah, yang kata batu arisalata. Mm-mm. Nah, itu yang contoh ya. Kenapa Mm-mm. itu jadi fatah arisalata? Itu Ya, kita belum masuk ke pembahasan tentang ini ya, bentuk-bentuk yang mansub ya. Nah, jadi objek itu yaitu maf'ulun bihi dia hukumnya mansub. Hukumnya mansub dalam i'rab dia hukumnya mansub, yaitu apa? Ya, secara asal tandanya fathah. Nah, itu Pak jawabannya.
Ya. Satu Itu lagi, kaidah Tad. kaidah nahu, Pak. Jadi kalau yang namanya objek, yang namanya maf'ulun bihi, dia itu apa? Mansub. Fathah. I'rabnya mansub, yaitu fathah secara asal. Satu lagi. Silakan Pak Budi. Ini kan koma ada rumus tersendiri beda dari yang lain ya. Nggak Gimana, jadi Pak? komatu, ya. Apa jadi kumtu. Ya. Koma, Oh, iya iya ya. Itu karena koma ya, ini termasuk fiil apa? Fiil mu'tal. Itu Pak, ini pembahasan masih jauh tuh ya. Jadi kenapa kok dia jadi kum ya, bukan bukan ko apa Pak? komatu. Komatu ya. Karena ya koma ini termasuk fiil mu'tal ya, fiil mu'tal yang mana dalam susunannya dia terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu ya ada tiga kan, ada alif, ya, sama waw. Nah ini Pak, ada tengah-tengahnya ada alif nih sini nih. Nah maka Oh, berarti itu ketika belum dia nyampe. berubah menjadi eh, bersambung dengan fiil atau bersambung dengan domir, maka hilang nih ininya hilang. Nanti pembahasannya masih jauh tuh Pak. Oh, Intinya siap, kalau yang siap. fiil, jadi fiil itu ada fiil sahih yang mana susunannya itu tidak ada huruf ilat. Contoh misalnya jalasa, ini kan nggak ada Pak huruf ilat. Huruf ilat itu yang tiga Pak ya, Iya. alif, ya, sama waw. Nah, maka eh, ketika dia bersambung dengan domir, seperti yang apa kita kita belajari dulu ya, yang kita ada tabel itu ya, jalasa, jalasa, jalasu, lagi gitu ya. Jadi tetap ininya susunan tetap. Tapi kalau seandainya ada huruf ilat, apakah di depan, di tengah, atau di belakang, nanti berubah lagi, Pak. Nah, itu kita belum masuk itu, huruf ilat tuh. Jauh pembahasannya. Siap, Intinya siap. Punten jadi Pak gini aja, Epulnya. Pak ya, jadi kumtu aja gitu ya. Jadi koma, jadi bisa kumtu. Siap. Hmm. Punten Pak Epul. Mangga, mangga. Mm-mm. Yang lain, silakan. Silakan yang lain. Tadi kita mulai jam berapa ya? Saya nggak tahu nih. Ini di mana lihat lihat waktunya nih. Khawatir sudah mau habis. Jadi kalau kita lanjutkan nanti bisa apa? 10 menit lagi. 10 menit lagi 10 tadi. menit lagi ya, 10 menit lagi. Ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Jelas ya? Bisa bedain ya. Jadi berdasarkan kebutuhannya terhadap objek, fiil itu terbagi dua. Fiil lazim sama fiil muta'addi. Ini siapa yang nggak masuk nih kira-kira? Ini berapa orang semuanya? Pak Depi. Ada. Berapa Berarti orang Oh, kok semua ini? Coba. korosi bisa ikut ya. Hah? apaan? Tapadol. Korosi kalau Jum bisa ikut harusnya. Iya, diajak aja. Tentang bahasa apa nggak ikutnya. Kang Dery nggak ada. Yang nggak yang nggak bersuara curiga nih tidur kayaknya. Derry ada, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Kang Hadir, Arda Ustadz, tidak hadir. 11 ya. Kang Arda Ada ini. lagi sapu-sapu Ustaz sama ngepel masjid. Ya. Kita lanjut gimana? Lanjut? Lanjut, Tad, lanjut. Oke, siap, siap. Kang Anwar nggak pernah ngomong nih, jadi bisa lagi fitness ya? Sambil sambil Ada ngasuh, ini, sambil ngasuh. Ustadz, oa, Ustadz. Oh, siap. Afan, Afan. Kirain tidur. Baik. Kita masuk ya, Pak. Kang Ya, Sandi cukup nggak santai. waktunya, Kang Sandi? Kira-kira Cukup, cukup ya? cukup 8 menit lagi. Oke. Ini lihat panjang nggak? Coba saya lihat dulu. Waduh, panjang ya.
Nggak apa-apa lah. Tapi pembagian kedua ya berdasarkan apa sih ini nyebutnya? Oh ya, berdasarkan aktif dan pasifnya. Berdasarkan aktif dan pasifnya. Fiil berdasarkan dia itu termasuk fiil aktif atau pasif, ya kata kerja pasif atau kata kerja aktif, maka terbagi dua juga. Nah, yaitu apa? Ada yang namanya fiil ma'lum, ada yang namanya fiil majhul. Ada fiil ma'lum, ada fiil majhul. Ditinjau dari aktif pasifnya, maka fiil terbagi menjadi fiil ma'lum, yaitu kata kerja aktif, sama fiil majhul, itu kata kerja pasif. Nah, ini dihafalkan Pak ya, istilah-istilahnya Pak ya. Oh, ini 10 menit lagi nih, ada peringatan. Sama seperti bahasa Indonesia, perubahan ya dari kata kerja aktif ke pasif ada rumusnya. Naon eta? Ya, maka di Langsung bahasa Arab makan juga eta. seperti itu, Pak. Makan eta. Jadi, Iya Pak, makan Pak. jadi fiil itu ya asalnya dia itu berbentuknya aktif ya. Bentuknya aktif, artinya aktif ini pelakunya diketahui. Tapi bisa diubah menjadi pasif. Pelakunya tidak diketahui. Contoh ya, misalkan menolong. Menolong. Nah, menolong ini failnya ketahuan. Failnya ketahuan. Maka dia aktif ya, maklum. Maklum itu maksudnya diketahui kan. Terus kita ubah ke pasif, bisa nggak? Bisa. Jadi apa? Jadi ditolong. Ditolong. Ya, Budi ditolong. Nah, Budi ditolong. Jadi perbuatan tolongnya ada dan objeknya juga ada Budi. Budi ini fa'il atau maf'ul bihi? Objek atau pelaku dia nih? Objek kan? Objek dari Objek. tolong itu. Nah, siapa yang menolongnya? Ini majhul. Maj majhul. Jadi fa'ilnya nggak ketahuan. Maka dia jadi pasif. Fiilnya di pasif. Jadi perbuatannya ada tapi nggak diketahui siapa nih yang melakukannya. Nah, seperti itu. Melihat. Melihat itu pasif. Dilihat. Dilihat itu apa? Pasif. Memukul aktif, dipukul pasif. Membersihkan ya, aktif, dibersihkan apa? Pasif. Intinya kalau dia berimbuhan berarti dia aktif, kalau maka dia pasif. Itu kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab gimana? Nah, contohnya gini. Contohnya fiil doroba. Doroba ini maklum. Ya, dia aktif. Maka failnya ketahuan. Siapa failnya? Zaidun. Pelakunya Zaidun. Ketahuan. Jadi yang melakukan perbuatan doroba itu siapa? Zaidun. Nah, terus objeknya ada nggak? Ada. Bakron. Bakron. Bakron ini maf'ulun bihi, objek. Nah, kalau tadi dari sisi pembagian yang di atas, doroba ini termasuk lazim atau mutaaddi, Pak? Ayo, Lazim. lazim. Ada jawaban lain? Tadi Mutaaddi ya. Kenapa mutaaddi? Karena doroba itu mesti dia butuh objek ya. Memukul. Memukul butuh objek nggak, Pak? Butuh. Siapa yang dipukul? Nah, pasti ada yang dipukul, Pak. Oh, nggak ada deh. Nggak ada yang dipukul. Ya, paling tidak kan mukul angin gitu kan. Nah, jadi doroba itu mutaaddi. Mesti ada yang dipukul pasti ada. Nah, itu. Nalar berkata seperti itu, Pak. Doroba itu dia fi'il mutaaddi. Kenapa? Karena dia butuh objek. Butuh sesuatu yang dipukul.
Dan tentu pasti ada yang mukulnya, pasti ada pelakunya. Nggak mungkin dia perbuatannya berjalan sendiri ya. Nah, di sini doroba Zaidun bakron. Zaid telah memukul bakor. Zaid telah memukul bakar. Nah, ini karena failnya diketahui, maka dia apa? Dia apa? Maklum, fiil maklum. Aktif berarti ini fiilnya. Kemudian kita ubah menjadi apa? Pasif. Ya, kita ubah menjadi pasif, kita ubah jadi eh majhul. Jadi pelakunya nggak ketahui. Maka ya, jadi apa? Duriba bakrun. Duriba bakrun. Nah, yang pertama, huruf pertama didomahkan, terus huruf kedua dikasrohkan, huruf ketiga tetap fathah. Nah, kemudian karena posisi fa'il di sini dia tidak ada, ya, hilang, maka maf'ulun bihinya, kan asalnya ke fathah nih, bakron. Karena dia menduduki posisi fa'il, maka dia berubah menjadi dhammah. Walaupun secara status dia tetap maf'ulun bihi, dia tetap objek ini. Tapi karena fiilnya ini adalah majhul, majhul bukan berarti nggak ada Pak ya, tapi tidak diketahui. Jadi pelakunya itu ada, tapi nggak diketahui siapa gitu. Nah, maka cukup kalimatnya duriba bakrun. Bakar telah dipukul. Nah, bakar telah dipukul. Jadi duriba itu dipukul. Terus siapa yang mukul bakar? Ya nggak diketahui, makanya majhul. Pelakunya nggak diketahui. Tapi ada nggak Pak yang mukulnya? Ada. Ada, makanya Bakar bisa mengatakan dia dipukul kan? Tapi siapa yang mukulnya nggak tahu. Makanya dia disebut fiil majhul. Seperti itu, Pak. Sehingga Bakar kan nama orang. Bakar nama orang. Oh, Bakar nama orang. Bakar nama orang ya. Sehingga ya fiil duriba ini menjadi fiil maju, majhul ya. Fiil yang pasif. Kenapa? Karena pelakunya nggak diketahui. Kata penulis di sini, satu hal yang perlu dicatat dalam kaidah bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh memunculkan memunculkan subjek, itu pelaku, ya. Kalau dia pasif, berarti pelakunya nggak ketahuan siapa ya, nggak ditampilkan. Karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebutkan pelaku. Nah, emang fungsi seperti itu. Maka pelakunya tidak ditampakkan. Tapi ada nggak? Ada, ya. Baik karena pelakunya sudah diketahui atau pelakunya memang tidak diketahui atau pelakunya sengaja disembunyikan. Jadi tiga alasannya. Tiga alasan fiil dia menjadi majhul. Pertama memang jadi intinya untuk menyembunyikan pelakunya. Apakah memang pelakunya sudah diketahui tapi nggak ditampakkan? Atau pelakunya memang tidak diketahui, kita nggak tahu siapa pelakunya ini. Tadi itu duriba bakrun. Bakar telah dipukul. Siapa yang mukulnya nggak tahu, ya. Atau pelakunya sengaja disembunyikan. Nah, seperti itu. Nah, kaidah fiil maklum dan fiil majhul. Ini kaidahnya. Fiil yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fiil mutaaddi. Nah ini Pak, ini kaidahnya Pak. Jadi fiil-fiil yang hanya bisa dirubah menjadi majhul itu fiil yang mutaaddi. Artinya fiil yang butuh objek. Adapun fiil lazim, fiil yang nggak butuh objek, ya, maka dia tidak bisa berubah ke bentuk majhul. Dia mesti bentuknya maklum, ya. Kenapa? Karena tidak memiliki objek sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Ya objeknya nggak ada gimana mau diubah ke bentuk pasif ya. Nah seperti itu. Jadi yang bisa dirubah menjadi fiil majhul itu atau fiil yang pasif hanya fiil mutaaddi Pak, hanya fiil yang memiliki objek. Sehingga nanti objeknya itu dia apa? Dia menempati posisi fa'ilnya. Karena fa'ilnya nggak diketahui, kan posisinya kosong tuh dalam kalimat. Nah, maka diisi oleh maf'ulun bihi-nya, diisi oleh objeknya. Sehingga yang tadi maf'ulun bihi itu harokatnya fathah menjadi
dhammah seperti itu. Karena fa'il itu kan dhammah, Pak. Fa'il itu marfu, dhammah. Tinggal 1 menit kurang. Terakhir mungkin Pak ini Pak ya. Mungkin nanti penutupnya juga nggak sempat kayak ini. Saya bacakan di sini ya. Rumus mengubah fiil maklum ke fiil majhul adalah sebagai berikut. Ini rumusnya Pak ya. Tadi caranya gimana sih mengubah fiil Udah telat. maklum Afan. ke majhul? Ini yang pertama, huruf pertama didomahkan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan huruf kedua dan satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Itu kalau untuk fiil madhi. Adapun untuk fiil mudhari cara ngubahnya huruf pertamanya didomahkan dan satu huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Itu difathahkan. Nah, contoh-contohnya ada di sini Pak. Perubahannya dari fiil maklum ke fiil majhul.